Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat malam dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa, dan saudara yang di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, Kuala Lumpur. Senang sekali kembali menjumpai saudara saat ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, puji Tuhan. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang penuh dengan kasih dan karunia, Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini, sehingga kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas dan tanggung jawab kami serta aktivitas kami. Itu semua karena berkat pertolongan Tuhan. Pada saat ini, Tuhan, kami kembali rindu untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, urapi kami dan jamah hati kami, sehingga kami boleh memahami maksud firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara, kita akan membaca bersama di dalam Matius 26 ayat yang ke-36 bagian B. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Saudara, saat mendengar kata Taman Getsemani, kita teringat kisah Yesus yang berdoa dengan mengajak beberapa murid menjelang ia akan ditangkap dan disalibkan. Di taman ini, Tuhan Yesus menghabiskan malam terakhirnya sebelum Yudas Iskariot, murid yang mengkhianatinya, datang beserta segerombolan orang yang membawa pedang dan pentungan untuk menangkap dirinya. Getsemani sebenarnya adalah alat memeras buah zaitun, selaras dengan arti namanya, yaitu alat memeras atau pengirik. Getsemani seringkali dijadikan sebagai lambang pencobaan yang sangat menekan, masalah hidup yang berat. Ketika menghadapi masalah atau pencobaan yang menekan, biasanya orang-orang Israel pergi ke taman itu untuk berdoa. Lokasi taman ini tepat berada di kaki Bukit Zaitun, saudara. Karena berada di daerah perbukitan, selain banyak sekali pohon zaitun yang tumbuh subur dan udaranya yang sejuk, suasana di Taman Getsemani sangat tenang, sehingga cocok sekali bagi orang untuk berdoa di sana. Saudara, bukankah kita juga memerlukan ketenangan agar dapat berdoa? Firman Tuhan katakan, "Jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa." Selain itu, taman tersebut dipenuhi pohon zaitun yang getahnya mengeluarkan aroma wangi yang khas, sehingga ketika angin berhembus, maka keharuman akan memenuhi kawasan tersebut. Itulah sebabnya sebagian besar orang menyakralkan tempat Getsemani ini. Apalagi di tempat ini Tuhan Yesus menghabiskan malam terakhirnya menjelang hari-hari penyaliban. Saudara, pelajaran apa yang didapat melalui kisah Taman Getsemani ini, saudara? Ketika menghadapi pergumulan hidup yang berat dalam keadaannya sebagai manusia, Yesus tidak menutup-nutupi kegundahan hatinya. Ia dengan jujur mengakui kelemahan jasmaninya kala menanggung pergumulan yang berat. Dikatakan, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya." Meski secara jasmani Yesus tampak lemah, namun ia kuat secara rohani. Kita seringkali bersikap sebaliknya ketika menghadapi pergumulan berat. Dengan segala kepura-puraan kita menutupi kenyataan yang ada. Kita tidak mau disebut lemah, kita merasa gengsi mengakuinya. Ketika menghadapi pergumulan yang berat sebagai manusia, Yesus membutuhkan teman untuk berbagi beban. Karena itu, ia mengajak Petrus dan kedua anak Zebedius, Yakobus dan Yohanes, untuk menemaninya berdoa di Taman Getsemani. Yesus hendak menekankan bahwa dalam kodratnya sebagai manusia, seharusnya kita saling menguatkan, menopang, dan memperhatikan satu sama lain. Seperti nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, "Bertolong-tolonganlah penanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal sama sekali ia tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri. Maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri."
Tidaklah salah berbagi beban sebab kita tidak dapat hidup sendiri, saudara. Kita butuh orang lain untuk memotivasi dan membangkitkan semangat agar kita tidak lemah. Karena berdua lebih baik daripada seorang diri. Karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Ketika menghadapi pergumulan yang berat, Yesus tidak lari dari kenyataan, tetapi ia menerimanya sebagai bagian dari proses. Karena itu ia belajar taat kepada kehendak Bapa daripada kehendaknya sendiri. Dikatakan, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Saudaraku, terkadang ketika menghadapi pergumulan hidup yang berat, kita cenderung lari dari masalah dan berusaha mencari jalan keluar sendiri. Lalu kita marah, menyalahkan keadaan dan orang lain, bahkan menyalahkan Tuhan. Tuhan Yesus memberikan satu teladan, yaitu ketika dalam pergumulan yang berat, ia segera bersimpuh untuk berdoa dan belajar untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Bapa. Itulah yang membuat Yesus tetap kuat menanggungnya dan dengan penuh kerelaan hati menjalani prosesnya. Saudaraku, doa adalah kunci kekuatan di dalam menghadapi pergumulan hidup yang berat. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk meneladani Tuhan Yesus saat menghadapi pergumulan berat, yaitu berdoa dan hidup berserah kepada kehendak Tuhan. Mari ya Tuhan, mampukan kami untuk melakukan firman-Mu dengan setia. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi saudara kami semua yang mendengar program ini yang di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, yang di Malaysia dan dimanapun berada. Mereka saat ini sakit, Tuhan tolong sembuhkan. Jamah di dalam nama Tuhan Yesus, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan. Yang hidup dalam tekanan, kesulitan, persoalan, mari Tuhan tolong mereka. Berkati dan pulihkan hidup mereka. Tuhan memberkati dalam rumah tangga, pekerjaan, bisnis, dan apapun yang dikerjakan. Dan berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam ikatan dosa, mari Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa bagi bangsa kami Indonesia saat ini menghadapi pandemi dan permasalahan yang lain. Tuhan tolong belas kasihan-Mu bagi negeri kami Indonesia. Pulihkan negeri kami Tuhan, dan kerinduan kami bersama, kiranya pandemi ini global ini segera berakhir. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Kami percaya Tuhan mendengar segala seruan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudaraku, kita sudah berdoa. Saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati. Mari kita semangat di dalam Tuhan. Jangan berputus asa, tetap berdoa bersukacita senantiasa, sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Saya ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.